Halo, apa kabar? Episode ketiga Q&A kali ini akan membahas tentang bagaimana caranya mengajarkan kebiasaan baik pada anak. Bunda Rians, perilaku anak sehari-hari adalah refleksi bagaimana ia dibesarkan. Kita sebagai orang tua memainkan peranan yang sangat vital dalam menanamkan kebiasaan baik pada anak. Secara umum, sebenarnya kebiasaan baik itu dibangun dari dua prinsip dasar, yaitu mengikuti aturan dan sopan santun. Mula-mula, anak perlu tahu bahwa aturan itu di setiap tempat berbeda. Aturan main bola beda dengan aturan di meja makan. Aturan di kelas beda dengan aturan di rumah. Aturan di kolam renang beda lagi dengan aturan di mall. Tetapi pada prinsipnya, aturan itu ada untuk membuat kita semua bisa hidup bersama dengan lancar. Sebagai ilustrasi, bisa diceritakan kepada anak tentang prinsip lampu merah. Coba bayangkan jika di setiap perempatan itu tidak ada lampu merah. Kalau tidak bisa bayangkan, bisa kasih contoh di tempat-tempat di perapatan di mana tidak ada lampu merah. Biasanya tempat-tempat itu akan kacau, macet, karena semua orang mau jalan duluan, semua orang mau maju, semua orang mau cepat sampai. Beda dengan perapatan yang ada lampu merahnya. Semua orang yang mengikuti aturan akan memberi kesempatan yang lain untuk bergantian jalan. Sehingga semua orang bisa mendapat kesempatan jalan dan jalanan bisa lancar. Itulah gunanya peraturan. Peraturan dibuat bukan untuk dilanggar, tetapi untuk memudahkan hidup semua orang. Kalau konsep dasar tentang peraturan sudah dijelaskan, baru masuk tentang pentingnya mematuhi peraturan. Kenapa kita perlu mematuhi peraturan? Karena itu tadi, untuk memudahkan hidup bersama banyak orang. Seringkali, satu orang yang tidak mematuhi peraturan memberi efek domino yang berantai pada orang yang lainnya. Dengan kata lain, satu orang yang melanggar menyusahkan banyak orang. Sebenarnya ada banyak contoh di sekitar kita tentang bagaimana sebuah pelanggaran terhadap aturan menyusahkan orang banyak. Misalnya yang paling sederhana tentang datang tepat waktu. Jika ada satu orang yang tidak menepati aturan untuk datang tepat waktu, maka sebuah acara bisa saja tertunda karena yang lainnya harus menunggu. Yang paling nyata saat ini misalnya tentang lemahnya orang-orang mengikuti aturan protokol kesehatan yang menyebabkan setiap hari kasus positif COVID di Indonesia terus bertambah. Semakin hari, semakin banyak. Itu contoh yang nyata yang bisa ditunjukkan kepada anak untuk memahami kenapa penting sekali mematuhi peraturan. Anak sendiri sebenarnya bisa mengalami dari kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau di rumah ada aturan untuk membereskan mainan, tetapi dia tidak lakukan. Bisa saja risiko-risiko dialami oleh orang di sekitarnya. Misalnya, tidak sengaja adiknya menelan, tidak sengaja ibunya menginjak mainannya, tidak sengaja bapaknya tertusuk mainannya atau mematahkan mainannya. Yang dirugikan tidak cuma orang-orang di sekitarnya, dia juga sebenarnya. Karena mainan yang dia sukai bisa rusak, bisa hilang karena tidak ditaruh di tempatnya. Dan orang-orang juga kena akibatnya, yaitu tadi sakit atau ikutan repot karena harus nyari. Jadi penting sekali menggarisbawahi kepada anak untuk mematuhi peraturan.
Kemudian persoalan yang kedua adalah tentang sopan santun. Sopan santun itu bukan cuma soal salim kalau ketemu orang lain. Salim itu cium tangan. Tetapi yang lebih penting sekali adalah tahu bagaimana menempatkan dirinya. Kalau ketemu orang yang lebih tua, harus sopan. Sopan misalnya tidak cuma cium tangan, tapi berkata baik, hanya menggunakan kata-kata baik. Terus waktu diajak ngomong jawab. Kalau lagi ngobrol sama orang yang lebih tua, menatap wajahnya, tidak gelelengan ke sana kemari misalnya. Itu adalah salah satu bentuk sopan santun. Saya sering menemukan bagaimana anak sulit diajak komunikasi. Kalau ditanya tidak jawab. Menurut saya itu bagian dari tidak adanya sopan santun. Misalnya cuma ditanya namanya aja enggak jawab. Nengok juga enggak. Itu bentuk tidak sopan. Terus kalau sekarang kalau ketemu orang dewasa di jalan tidak sapa misalnya. Zaman dulu banget itu orang kalau ketemu saling menyapa. Kalau di Jawa misalnya monggo kayak gitu. Tetapi sekarang itu udah nggak ada. Anak-anak kecil, anak-anak muda kalau ketemu orang yang lebih tua bablas aja. Atau misalnya kalau ada orang di depannya tidak permisi atau yang hal-hal yang menunjukkan perilaku kesopanan lah. Nah itu hal-hal dasar, prinsip-prinsip dasar tentang kebiasaan baik. Kalau sudah tahu tentang dua hal itu, kemudian bagaimana mengajarkannya pada anak? Yang perlu dilakukan adalah sosialisasi. Tadi sudah saya jelaskan, anak harus tahu kenapa ia melakukan itu, kenapa ia harus mematuhi peraturan, dan kenapa ia harus punya sopan santun, agar orang lain juga berperilaku sama ke dia, yaitu bersopan santun. Kalau sudah ada sosialisasi, kemudian latihan. Jadi istilahnya itu role play gitu. Jadi ajak anak untuk bertemu orang, kemudian setelah dikasih tahu kalau ketemu orang harus gini-gini, anak harus uji coba gitu, harus praktekin. Kalau ketemu orang tua harus gimana. Misalnya nggak harus salim, tapi sapa dong. Atau kalau misalnya anak waktu ditanya nggak jawab, gelelengan kita menegur. Dijawab dong, dilihat wajahnya, temannya, seperti itu ya. Kalau sudah latihan, sudah role play, yang penting sekali adalah teladan. Seperti yang saya sebutkan selalu dalam episode sebelumnya, bahwa yang paling penting dari sebuah pembiasaan perilaku baru adalah memberi teladan, memberi stimulus pada anak. Jangan minta anak bersopan santun kalau kita sendiri tidak punya sopan santun. Jangan minta anak untuk mematuhi aturan kalau yang anak lihat setiap hari adalah pelanggaran aturan dari orang tuanya. Setelah semua itu tentu konsisten. Kalau memang harus berhenti di lampu merah, maka selamanya berhenti di lampu merah. Jangan kalau di perapatan dekat rumah tidak berhenti, kalau di perapatan di tengah kota berhenti. Anak jadi tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus diikuti. Jadi tetap harus selalu konsisten. Perapatan mana aja kalau lampunya merah, maka berhenti. Itu tentang mengajarkan kebiasaan baik. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Bundar. Tidur bagus, makan bagus, gembira saja. Bye.